Salam, selamat pagi Bapak Ibu bersaudara semua. Kita masih beribadah di rumah masing-masing oleh karena peristiwa pandemi COVID-19 masih mewabah dan menguasai dunia ini. Tapi itu tidak mengurangi kerinduan kita untuk mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa kuasa firman-Mu mampu meneguhkan kami, menghibur dan menguatkan kami, agar kami tetap teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan dalam menghadapi segala realita kehidupan ini. Mari Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Hamba yang dipakai oleh Tuhan, urapi secara khusus Tuhan berbicara melalui hamba-Mu dan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membuka kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita merenungkan pemeliharaan Allah yang mutlak. Apabila kita merenungkan serta menghayati dengan sungguh-sungguh bunyi ayat ini, sesungguhnya dapat mendatangkan penghiburan dan penguatan yang tidak sedikit kepada kita yang sedang hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan ini. Terutama kita sedang hidup dalam suasana tanpa pengharapan karena wabah pandemi COVID-19 yang belum bisa diatasi oleh kekuatan manusia. Sesungguhnya di dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan kepada kita sebuah keyakinan yang pasti. Sebab Paulus katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini sama sekali tidak ada keraguan-raguan dalam pribadi Paulus. Kita boleh memiliki sebuah kepercayaan yang tidak tergoyahkan akan pemeliharaan Allah yang mutlak. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Allah. Kita percaya bahwa Allah akan menjadikan segala sesuatu serba baik. Dengan keyakinan ini, tidak mungkin kita diperkenankan oleh segala sesuatu yang menggoncangkan iman kita. Karena kita meyakini Tuhan, kita tidak pernah mengeluh mengenai suatu apapun. Karena setiap peristiwa dalam hidup direncanakan oleh Allah atau diperkenankan oleh Allah bagi kita. Keyakinan ini pula lah yang memungkinkan Rasul Paulus mempraktekkan nasihatnya yang sempurna. Di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-20 dia berkata, ucap syukurlah senantiasa atas segala sesuatu. Keyakinan ini mengubah keluhan menjadi sebuah nyanyian dan mempraktekkan kebenaran ini yang memungkinkan dia bersama dengan seorang rekannya menyanyi puji-pujian kepada Allah di tengah-tengah malam. Walaupun segala rencana nampaknya gagal dan mereka terkurung dalam penjara bawah tanah dengan punggung yang berdarah, bagi dia tidaklah terlalu menjadi soal apakah keadaan jasmani baik atau tidak. Asal saja dia tahu bahwa dia mengasihi Allah dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Segala sesuatu apakah nampaknya menguntungkan atau merugikan, pasti mendatangkan kebaikan. Kita baca di dalam ayat 30 berkata demikian. Dan mereka yang ditentukannya dari semula
mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kebenaran ini dapat mendatangkan kebaikan bagi kita melalui dua syarat. Yang pertama, harus ada hubungan yang benar dengan Allah. Orang yang menerima kebaikan dari janji di dalam ayat ini ialah anggota keluarga Allah. Dia menikmati serta hidup di tengah-tengah kasih sayang sebuah keluarga, yaitu keluarga Allah. Kasih itu percaya, bahkan pada waktu tidak melihat sekalipun yang terbaik itu. Tetapi dia percaya bahwa Tuhan sudah memanggil dia sesuai dengan rencana agung daripada Tuhan sendiri. Hal yang kedua, harus ada persekutuan. Kita adalah seorang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah yang kekal. Dan rencana-rencana kita telah diserahkan kepada rencana Allah. Bagi kita rencana Allah yang sempurna mustahil dapat dihalangi oleh sesuatu yang merugikan kita. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Allah. Yang kita sembah, kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan dan kemalangan tidak selalu merugikan. Dari ayat ini yang dapat kita ambil ialah bahwa rencana Allah diungkapkan kepada orang-orang yang telah dipanggilnya dan yang membalas kasih-Nya. Janji ini tidak berlaku bagi orang yang memberontak terhadap Allah dan yang tidak setuju dengan maksud-maksud-Nya. Bagi hati yang dingin, ayat ini merupakan batu sandungan. Namun bagi hati yang hangat karena kasih kepada Allah, ayat ini merupakan penghiburan. Ayat ini menyimpulkan sikap seorang Kristen, bukan sikap menantang atau acuh tak acuh, atau bahkan sikap menerima nasib. Orang Kristen dengan sukacita menerima kesulitan atau kesedihan karena tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, baik maupun buruk, untuk mendatangkan yang terbaik. Di dalam ayat 28 yang saya sudah bacakan tadi, di sana akan muncul 4 kebenaran yang penuh dengan penghiburan dan memotivasi kita, mendorong kita untuk tetap menaruh pengharapan penuh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Hal yang pertama yang kita lihat dari ayat 28 ini, yaitu rencana Allah mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan yang dijanjikan Allah dalam pandangannya yang jauh mungkin tidak selalu nampak baik bagi kita dan tidak selalu dapat kita terima. Sesungguhnya pemeliharaannya kadang-kadang tampak membahayakan apabila ditinjau dari sudut keadaan yang bersifat duniawi. Kebaikan yang dijanjikan Allah bersifat rohani, bukan duniawi, dan mungkin diperlukan waktu sebelum kita dapat melihat kebaikan yang sebenarnya. Kita melihat contoh dari kehidupan Ayub. Diperlukan waktu bertahun-tahun sebelum pemeliharaan Allah yang aneh dalam kehidupan Ayub terbukti kebaikannya. Penderitaan yang harus dialaminya disebabkan oleh pikiran iblis yang jahat. Tetapi Ayub tidak menyalahkan nasib atau iblis, atau dia tidak menyalahkan situasi atau keadaan. Pandangan hidupnya terarah kepada Tuhan dan dibuktikan dalam ungkapannya yang begitu mulia dengan berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil,
terpujilah nama Tuhan. Ketika dia dicela oleh istrinya, dia tetap percaya kepada Allah dengan berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dia keluar dari cobaan-cobaan itu sebagai orang yang telah menjadi kaya dan bukannya sebagai orang yang telah menjadi miskin. Atas kerjasama dengan Ayub, Allah menyebabkan tindakan-tindakan iblis yang jahat itu mendatangkan kebaikan, tetapi sama sekali tanpa merestui kejahatan itu. Kebaikan yang dimaksudkan oleh Paulus ialah sebab semua yang telah dipilihnya dari semula, dalam ayat yang ke-29. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dari ayat ini kita melihat konsepsi Paulus ialah bahwa segala sesuatu yang menjadikan dia lebih menyerupai Kristus itu baik, tanpa mempertimbangkan reaksinya terhadap kenyamanannya, terhadap kesehatannya, keberhasilannya, atau kesenangan materi. Banyak orang Kristen yang paling menyerupai Kristus telah dibebani dengan kesehatan yang buruk. Sukses di bidang usaha telah terbukti merupakan tanda kematian bagi kekudusan. Dalam mencari kesenangan, orang sering kehilangan kesenangan. Di tengah-tengah peristiwa pandemi COVID-19, tidak ada yang menguntungkan kita di sana, tetapi merugikan kita, mengecewakan kita. Tetapi ketika kita melihat pemeliharaan Allah yang mutlak, bahwa Allah sedang turut bekerja bersama di dalam peristiwa ini untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Hal yang kedua, rencana Allah bersifat aktif. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Hati yang mengasihi Allah dapat melihat Dia sibuk bekerja, bahkan dalam peristiwa-peristiwa yang paling menghancurkan hati, seperti peristiwa pandemi COVID-19 ini. Tidak diharapkan dalam hidup ini bahwa ada sesuatu yang menguntungkan di sana. Segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan karena Allah turut serta bekerja di dalamnya, mengubah bencana menjadi berkat dan tragedi menjadi kemenangan. Karya Tuhan tidak selalu dapat dilihat dengan nyata. Sesungguhnya seringkali nampaknya Dia tidak berbuat apa-apa, tetapi sering Allah sangat aktif ketika segala sesuatu nampak diam. Kerja Tuhan di dalam alam tidak nampak, tetapi walaupun demikian sangat efektif. Di bawah pengawasannya yang tidak dapat dilihat, bintang-bintang tetap berada pada jalan yang telah ditetapkan sebelumnya. Samudra yang bergelora tetap berada pada batas-batas yang telah ditetapkan baginya. Jadi, jangan sekali-kali kita merasa tidak sabar kalau nampaknya tidak ada kegiatan di pihak Allah, lalu kita mengambil tindakan dan berusaha untuk menentukan nasib sendiri. Kejadian sehari-hari, baik yang menyedihkan maupun yang menyenangkan, merupakan bahan baku yang dipakai oleh Allah untuk menenun pola-pola kehidupan. Kalau kita mengikut sertakan Allah di dalam peristiwa-peristiwa hidup ini, maka yang berantakan akan menjadi beres
Dia terlalu baik hati untuk berbuat sesuatu yang kejam, terlalu bijaksana untuk membuat kesalahan. Kita tidak dapat membayangkan suatu keadaan yang akan lebih memajukan rencana Allah atau lebih memajukan kepentingan kita. Karena itu, rancangan Allah dalam hidup kita itu bersifat aktif. Hal yang ketiga, rencana Allah mencakup segala-galanya. Perhatikan sekali lagi kalimat di dalam ayat 28 itu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu benar-benar berarti segala sesuatu kecuali dosa. Karena Tuhan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada di dalam kekuasaan Allah. Kenyataan bahwa pernyataan ini mencakup segala-galanya adalah segala sesuatu yang sungguh-sungguh menakjubkan umatnya. Kematian dalam keluarga, penyakit, kekecewaan, harapan yang tidak terpenuhi, anak-anak yang merisaukan. Bahkan peristiwa COVID-19 ini pun tidak ada hasil dalam usaha walaupun segala syarat supaya berhasil telah dipenuhi. Semua ini pasti bukan hal-hal yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tetapi dengan tenang, Paulus menasihati pembacanya. Dan dia menyatakan bahwa semua itu sesungguhnya mendatangkan kebaikan. Kita mungkin mau mengakui bahwa kehidupan secara keseluruhan berada di tangan Allah. Tetapi kita ragu-ragu untuk percaya bahwa setiap hal dalam kehidupan, betapapun kecilnya, tidak luput dari perhatian Allah yang penuh kasih. Namun Allah menyatakan bahwa memang demikianlah halnya. Bahkan burung-burung pipit yang tidak jatuh, burung-burung pipit tidak jatuh ke tanah tanpa setahu Allah Bapa yang di sorga. Keadaan hidup orang Kristen sudah ditetapkan oleh Allah. Di dalam hidup kita tidak ada yang disebut kebetulan. Kasih tidak percaya bahwa Allah tidak menaruh perhatian terhadap setiap bagian dalam kehidupan kita. Segala sesuatu diizinkan dan direncanakan oleh Dia untuk tujuan-tujuan yang bijaksana. Setiap pengalaman pahit akan ada kebaikan apabila diterima dengan benar. Kesakitan dan kelemahan jasmani menyebabkan kita menyadari kerapuhan kita sebagai manusia. Kebingungan menyatakan kebijaksanaan kita. Kesulitan-kesulitan keuangan menunjukkan bahwa sumber-sumber kekayaan kita sangat terbatas adanya. Kesalahan dan kegagalan menurunkan kesombongan kita. Karena itu, dalam peristiwa pandemi COVID-19 yang sedang menggoncangkan dunia dan menggoncangkan seluruh tatanan kehidupan kita, tetaplah fokus pada Tuhan. Hal yang terakhir, yang keempat, rancangan Allah serasi. Ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu merupakan bagian dari suatu pola yang sudah dirancang sebelumnya. Peristiwa-peristiwa dalam kehidupan tidaklah terlepas satu dengan yang lain. Resep yang diberikan oleh seorang dokter ketika kita sakit, dia akan memberikan kita bermacam-macam obat. Kalau obat itu dimakan secara terpisah atau tidak sesuai dengan resep dokter, maka diantaranya akan menjadi racun dan mencelakakan nyawa kita. Tetapi kalau dicampur atas petunjuk seorang dokter, apalagi seorang dokter yang ahli dan berpengalaman, maka obat-obat itu semata-mata akan mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa Allah
mencampurkan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apabila pengalaman-pengalaman hidup diambil terpisah-pisah, mungkin kelihatannya tidak ada kebaikan sama sekali di dalamnya. Tetapi apabila dicampur menjadi satu, hasilnya tidak dapat lain kecuali kebaikan. Dalam keadaan-keadaan yang tidak menguntungkan, seperti peristiwa pandemi COVID-19 yang sekali lagi sedang menggoncangkan dunia ini, apakah Tuhan sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia atau bagi kita? Ketidakpercayaan akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin hal ini mendatangkan kebaikan? Tetapi jawabannya ialah, tunggu sampai tabib agung itu selesai menulis resep. Siapakah yang tidak dapat mengenang kembali masa lalu untuk melihat bahwa hal-hal yang dianggap sebagai musibah akhirnya ternyata merupakan berkat terselubung? Seorang pelukis mencampur berbagai warna yang bagi mata orang lain biasanya nampaknya jauh sekali dari tujuan si pelukis. Orang yang tidak tahu melukis akan bertanya, apa yang dilakukannya? Tetapi tunggulah sampai sang pelukis memadukan warna-warna itu dan akan menghasilkan sebuah lukisan yang indah. Kehidupan diumpamakan sebagai sehelai kain yang sedang ditenun. Untuk membuat pola yang indah, kita harus menggunakan berbagai warna. Beberapa harus cerah dan indah, beberapa lagi harus suram dan gelap. Campuran warna-warna itulah yang membentuk keindahan pola kain. Pada waktu menghadapi kesulitan yang luar biasa, seperti peristiwa yang sedang kita hadapi saat ini, kita dicobai untuk mempercayai kebenaran yang umum. Namun kita merasa bahwa keadaan kita sekarang ada kekecualian. Jika demikian halnya, maka ayat ini, ayat 28 ini tidak berlaku. Dan pemeliharaan Allah yang mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita tidak mempunyai arti apa-apa. Kita melihat contoh kehidupan Yusuf. Sementara tragedi menimpa Yusuf, dia dibuang dari rumah, dijual sebagai budak, dipenjarakan secara tidak adil. Sukar sekali bagi dia untuk melihat bahwa peristiwa-peristiwa itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan baginya. Namun dengan mengenang masa lalu itu, dia berkata kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk aku. Kejadian 50 ayat 20. Dalam peristiwa-peristiwa dalam hidup kita, Allah selalu mempunyai tujuan yang sesuai dengan martabatnya dan yang harus kita setujui. Kalau kita tidak lagi memandangnya secara terpisah-pisah, sekalipun kita harus menghadapi angkara murka manusia atau iblis, kita boleh merasa yakin bahwa pada akhirnya hal itu akan mendatangkan kepujian bagi Allah. Sedangkan hal yang tidak mendatangkan kepujian baginya tentu akan dicegahnya. Di dalam menghadapi kesulitan hidup,
Sesungguhnya Allah ada memperhatikan dan siap untuk menolong, karena Dia ada bekerja bersama-sama dengan orang-orang yang telah dipanggilnya, sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ingatlah, tidak ada yang sukar untuk ditolong oleh Allah. 1 Samuel 14 ayat 6b. Karena itu, majulah terus bersama Tuhan, karena Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Walaupun situasi pandemi COVID-19 sedang menggoncangkan iman kita, mari kita tetap memandang kepada Tuhan, karena di dalam situasi ini pun Tuhan sedang bekerja bersama-sama sehingga mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Majulah bersama Tuhan, maka kita akan menemui kemenangan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Kami tidak perlu takut dan gentar dalam menghadapi situasi sulit pada saat ini, karena kami tahu kami adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rancangan Allah. Dan di dalam peristiwa-peristiwa yang kami hadapi, Tuhan sedang membentuk kami, dan Tuhan sedang bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Mari Tuhan berkati firman-Mu bagi kami sekalian, agar kami tetap menaruh pengharapan penuh hanya kepada Tuhan pemilik kehidupan ini. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.